Oke teman-teman, mungkin bisa on cam agar kelihatan rame begitu. Terima kasih. Masya Allah, Mas Fajar. Anu Pak, makai teman ulang. Saya screen tak. Oke baik, webinar dapat dimulai ya. Oke saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hikam Kamil, biasa dipanggil Kakak. Untuk yang belum kenal, bisa di-save nomor saya, nggak ada di grup WA peserta begitu. Iya, ya. Oke, pada kesempatan kali ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul meskipun tidak secara langsung, meskipun hanya sebatas online di Google Meet. Kita harus mensyukuri nikmatnya dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Begitu, nggih. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumil kiamah nanti begitu. Oke, ketiga kalinya langsung saja kita akan masuk ke materi tentang wudhu dan sholat. Nah, kebetulan sekali pemateri kita pada malam hari ini itu adalah, saya perkenalkan ya, beliau bernama Ustadz Miftahul Ulum. Beliau termasuk Ustadz yang mengajar di Pondok Pesantren Darul Falah Besongo yang dekat kampus 3 itu. Nah, pada malam ini kita akan membahas tentang bab wudhu dan sholat. Nah, bab wudhu dan sholat ini kan banyak macamnya ya, di referensi-referensi seperti kitab-kitab lain, seperti kitab apa saja Mas, bisa disebutkan kalau ada yang tahu. Mungkin ada di kitab Goyah Wat Maghrib, terus di kitab lain-lain pun banyak. Tapi pada malam ini kita akan membahas kitab Safinatun Najah tentang wudhu dan sholat begitu. Tidak perlu berlama-lama, mungkin kita akan langsung ke materi yang akan disampaikan oleh Bapak Miftahul Ulum. Kepada Pak Ustadz, kami persilakan. Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati dan yang saya cintai teman-teman mahasiswa KPI ya? Nah, KPI. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga bisa mengikuti acara ngaji pada malam hari ini. Oke, langsung saja. Sebelum kita mulai, kita hadiah Fatihah kepada Musonef pengarang Safinatun Najah. Semoga sedikit apa yang kita kaji semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ila bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan ila ruhi musannaf kitab Safinatun Najah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya suara saya terjangkau nggih? Oke, Pak. Oh, ya. Jangkau. Siap. Jelas. Nggih. Untuk kajian kali ini saya ditugasi disuruh untuk memaparkan materi yang sederhana tetapi sering kita lakukan, sering kita kerjakan, yaitu materi sekilas tentang bab sholat dan bab wudhu. Nanti silahkan teman-teman menyimak, mengkaji. Apabila keterangan saya salah ya ditegur. Kalau memang nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke. Untuk mengawali bahwa perlu diketahui termasuk ulama yang wafatnya. Jadi pengarang kitab Safinatun Najah itu nak mboten kelintu niku tiyang Yaman. Tetapi wafat di Jakarta atau di Tangerang lah, kalau nggak salah di Tangerang. Itu makom napa niku Shahibu Safinatun Najah. Tentang bab wudu ini kita ya. Nanti ini Pak. Dia sama teman. Yang next siapa? Kalau Ini enten. Dari kami Pak. Oh iya. Oke. Langsung materi yang pertama. Ini jarang pindah. Oh ya. Jadi gini, teman-teman semua, bahwa termasuk kewajiban kita dalam beribadah itu tentunya harus bersuci. Suci baik itu suci hadas besar maupun suci dalam hadas kecil. Sesuatu yang berawal dari hadas kecil, maka untuk mensucikannya dengan cara berwudu. Tetapi kalau hadas besar, tentunya dengan cara mandi. Materi ini memang napa niku sederhana, kita santai saja, karena ini materi yang dari sekian peserta yang hadir di via Zoom ini, saya yakin sudah tahu dan sudah mengamalkan. Tapi tidak ada salahnya kita kaji bareng-bareng. Untuk yang pertama itu membahas tentang fardunya wudu. Fardunya wudu. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Perlu diketahui bahwa memang sederhana tentang niat, tetapi berawal dari niat itu kita akan masuk di ibadah-ibadah selanjutnya. Maka bisa jadi orang itu berwudu, tetapi bisa jadi orang itu niat berwudu, tetapi hasil wudunya itu bisa jadi tidak boleh untuk sholat. Khususnya sholat yang fardu. Contoh gini. Jadi kalau kita lihat biasanya kan nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Fardhun. Maka niat itu ya
harus napa niku harus benar. Walaupun tidak harus dilafalkan. Niat itu yang harus diperhatikan itu ketika seseorang membasuh muka. Nah, kalau biasanya orang itu kan berkumur-kumur dulu. Nah, berkumur-kumur dulu, kemudian terus membasuh muka. Kalau awalnya itu niatnya dikumur-kumur, niatnya itu kumur-kumur, bukan apa niku ghuslul wajhi. Maka itu tidak cukup. Jadi harus seandainya kita itu kumur-kumur, tapi niat kita juga ghuslul wajhi, karena di antara anggota mulut itu tentunya tergolong anggota wajah. Maka ketika kita niati untuk ghuslul wajhi, ya enggak apa-apa. Maka niat itu harus bersamaan ketika membasuh wajah. Yang kedua yaitu ghuslul wajhi, basuh wajah. Janjane kalau kita teliti itu ya bingung juga. Janjane itu niat dulu atau ghuslul wajhi atau membasuh wajah dulu. Nah, kalau ada pertanyaan semacam itu ruwet ya angel untuk dijawab. Kayak orang itu ada pertanyaan dahulu mana antara telur dengan ayam. Telur dulu wong nyatanya yang yang bertelur itu ayam. Ayam dulu wong nyatanya ayam itu dari telur dan seterusnya. Begitu juga niat dan ghuslul wajhi. Dahulu mana? Ya bareng-bareng. Kalau kita mengatakan niat, wong nyatanya niat itu pas bersamaan dengan ghuslul wajhi. Nah, kalau kita bahas itu ruwet, maka kita tidak usah bahas masalah ruwet-ruwet aja. Intinya yang pertama niat, yang kedua itu membasuh wajah. Nah, batas wajah itu kadangkala orang itu kurang memahami tentang batas wajah. Wajah itu ada vertikal dan horizontalnya. Kalau vertikal apa ini gontu kulit rambut sampai ning gini bisa jenggot iki, janggut. Nah, kemudian kalau horizontalnya itu apa niku samping kuping niki telinga sampai telinga. Jadi gini. Nah, saya yakin panjenengan semuanya yang ikut di Zoom ini sudah mempraktekkan dengan cara yang benar. Yang ketiga yaitu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan sampai apa niku ada yang ilal mirfaqaini, ada ma'al mirfaqaini. Artinya siku itu harus kebasuh juga. Nah, siku harus kebasuh juga. Nah, bagaimana Pak kalau sikunya itu mohon maaf, orang itu terlahir ada kalanya yang sempurna, ada kalanya yang kurang sempurna. Artinya kurang sempurna itu pandangan kita, tapi Allah tetap menciptakan seseorang itu ya sempurna. Seandainya tidak sama dengan layaknya orang, contoh mohon maaf, siku itu ada di sini seandainya gitu, tidak normal. Atau bahkan orang itu tidak mempunyai siku. Nah, maka bagaimana? Tetap orang itu mengira-ngira di mana batas siku orang normal. Itu kalau ada kasus semacam itu. Tapi kalau kita
Ya alhamdulillah diciptakan oleh Allah dengan keadaan yang